al-muayyan lil muayyan. Al-muayyan lil muayyan, yang tertentu bagi orang yang tertentu. Ini adalah tingkatan yang paling tingginya. Contoh, kitab Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari umpamanya adalah merupakan kitab yang paling sahih. Semua kita kenal kitab Sahih Bukhari. Berarti ini kitab yang tertentu. Saya ijazahkan kepada orang yang tertentu. Siapa nama kita? Nazaruddin. Nazaruddin, ini kitab Sahih Bukhari, saya ijazahkan kepada kamu kitab Sahih Bukhari. Dia kata qabiltu, saya terima. Jangan tambah-tambah, qabiltu saja. Jangan tambah-tambah, qabiltu nikah lain. Ya, saya terima ijazahnya. Benar? Ini namanya muayyan lil muayyan. Muayyan lil muayyan. Paham? Saya katakan ini saya ijazahkan kitab Sahih Muslim kepada Sofyan kan? Hah? Saiful. Yang penting ada S-nya lah. Saya ijazahkan kitab Sahih Muslim kepada Saiful. Ini namanya kitab Sahih Muslim muayyan. Diijazahkan kepada orang yang tertentu. Saiful muayyan juga. Al-muayyan lil muayyan. Yang kedua apa? Hah? Al-muayyan li ghairi al-muayyan. Ini kitab Sahih Bukhari, saya ijazahkan kepada kamu semuanya. Kamu itu siapa? Kamu ya, kamu ya, kamu ya, kamu. Masuk si Saiful. Saiful yang ini dah, bukan Saiful Raja Lawak. Tahu Saiful Raja Lawak? Tahu? Nggak tahu ya? Masuk Hafiz, masuk siapa namanya itu? Nazaruddin. Hati-hati loh, Nazaruddin nggak tangkap di Indonesia. Nazaruddin menteri dahulunya nggak tangkap, kenapa? Korupsi. Nih, kalau saya katakan saya ijazahkan Sahih Bukhari kepada kamu semuanya, berarti ini kamu itu ghairu muayyan, tak tertentu. Semua masuk. Mau Hafiz, mau Saiful, mau Nazaruddin, mau siapa tadi namanya? Mu'ad bin Jabal. Semua masuk. Yang mau dengarkan, duduk apa semua masuk. Ini namanya apa? Yang tertentu kitabnya, yang tertentu yang diijazahkan kepada orang yang tidak tertentu. Hadirin, saya kata, saya ijazahkan kepada kamu kitab Sunan Abi Daud yang telah saya bacakan kepada guru saya. Ini namanya ijazah, lain sanad. Orang kadang beda, apa ijazah dengan sanad? Sanad itu kau, ya gurumu yang kau ngasihkan ijazah daripada siapa diambilnya, daripada siapa. Contoh, saya meriwayatkan daripada kitab Sahih Bukhari, saya baca awal akhir saya baca. Kamu tidak dengar, cuman saya kasih saja ijazah. Nah, sanad ijazah apa? Sahih Bukhari. Ijazah, saya kasih ijazah. Ajar tukum, qabilna. Namanya al-muayyan bi ghairi muayyan. Jadi kalau saya sebutkan guru-guru saya itu nama sanad. Saya katakan, sudahkah saya kasih kamu sanad ijazah? Maka saya telah membacakan Sahih Bukhari kepada guru saya, Profesor Dr. Syekh Al-Muhaddis Muhammad Mahmud Abu Hashim, yang dia baca kepada syekhnya Muhammad Alawi Al-Maliki, yang dia baca kepada syekhnya Syekh Alawi bin Abbas Al-Maliki, yang dia baca kepada gurunya Sayyid Syekh Muhammad Abdul Hayy Kattani, yang dia baca kepada gurunya Syekh Sayyid Abdul Kabir Kattani,
dan dibacakan kepada gurunya Syekh Abdul Ghani Ad-Dihlawi, dibacakan kepada ayahnya Syekh Abi Sa'id Ad-Dihlawi, dibacakan kepada gurunya Syekh Abdul Aziz Ad-Dihlawi, dibacakan kepada ayahnya Syekh Waliullah Dihlawi, dibacakan kepada gurunya Syekh Abdul Thahir Al-Qurani, dibacakan kepada ayahnya Syekh Ibrahim Al-Qurani, dibacakan kepada gurunya Syekh Muhammad Al-Ghazi, dibacakan kepada gurunya Syekh Muhammad Najam Al-Ghazi, dibacakan kepada Syekh Zakaria Al-Ansari, daripada gurunya Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani, dengan sampai ke Sahih Bukhari. Jadi itu sanad namanya. Setelah kita dapat ijazah biasanya akan disebutkan sanad. Paham? Daripada siapa, daripada siapa. Ini namanya nasab ilmu. Makanya Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari di awal sekali kata, "I'lam, ketahui ilmu. Innal isnada nasabun lil ilmi." Perlu kau ketahui bahwasanya sanad itu adalah nasab ilmumu. Kau punya ilmu, tak punya sanad, tak punya nasab. Maknanya ada orang anak, "Nak, ayah kau siapa?" Tak tahu ayahku siapa. Aku enggak tahu, tiba-tiba aku hadir di dunia ini. Paling tidak dia itu punya ibnu jamaah. Ibnu jamaah. Ya, perempuan tersebut diperkosa oleh 20 pria, kemudian lahir anak tersebut. Ya tentu bin jamaah dia, anak jamaah. Anaknya nggak tahu ayahnya, nggak tahu atuknya, dari mana tanya? Tentu kita lebih berbangga lagi kalau sekiranya ayahmu siapa? Azhari. Ayahmu namanya Azhari. Atukmu nama siapa? Adnan. Ayah atukmu nama siapa? Ahmad. Ayah daripada atukmu siapa? Tak tahu. Tak ingat. Ada tulisannya tidak? Orang Melayu biasa cuma sampai 5-6 ke atas. Itu yang dapat dibangga-banggakan ya. Bangga juga itu. Ada 5. Kalau nggak ada langsung, nah itu yang dibanggakan. Macam mana? Dari mana dia? Kok tiba-tiba ada? Hah? Tapi coba kalau umpamanya dia keturunan sultan, ini bangga sultan. Kenapa dia bangga sultan? Karena kesultanan itu biasanya akan dijaga. Saya ibni fulan. Kan tengok kalau yang khutbah. Ada sultan, bin. Letak kita sebutkan binnya. Bin. Lama-lama kesasul mulut kita sebutkan kan. Karena panjang keluarganya itu dibanggakan. Karena yang patut dibanggakan ansab, keturunan. Yang kedua, sanad. Ya. Jadi sampai ke berapa keturunannya? Kakek saja. Ayah tahu. Alhamdulillah. Kalau ayah tahu, alhamdulillah kali itu. Atuk? Ayah atuk? Atuk? Situlah sampai kebanggaannya. Jadi kalau kita mengaji sanad tahu kita. Gurumu siapa? Guru ngajimu siapa? Guru kitab. Ustaz Mahathir gurunya siapa? Balik ke saya. Sekarang kamu udah ngambil ke saya langsung. Kalau kamu ngambil kepada Ustaz Mahathir, dia juga ngambil ke saya. Ya udah namanya kamu mustarik. Boleh langsung ke saya. Begitu. Terus langsung ke saya Yasin Padang, saya ini terus. Itu namanya sanad. Jadi biar kamu tahu apa dikatakan ijazah, apa dikatakan sah. Salah itu keinginan kamu meriwayatkannya. Ketika kamu meriwayatkannya, Syekh ini riwayat dari siapa? Nah, masalahnya. Dan penting sekali saya sebutkan kepada kamu nantinya pada akhirnya insyaallah taala ya. Yang kedua, yang ketiga apa? Ghairu muayyan lil muayyan. Kitabnya tak tertentu kepada orang yang tertentu. Ini kita namanya apa lupa saya? Saya lupa, mungkin 10 tahun saya tanya mantu. Sukri saya kata ini akan saya ijazahkan seluruh kitab kepada Sukri. Wah, kitab apa aja pun masuk selain kitab Naruto. Sahih Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Mu'jam, Shaghir, Kabir, semua masuk. Saya katakan kepada Saiful, ajaztukum ijazatan 'ammah mutlaqan tammah.
saya ijazahkan kamu dengan ijazah umum yang mutlak semuanya, ya, yang sempurna. Udah, berarti saya pun ini membuatkan pada saya kitab fiqh diriwayatkannya, kitab nahwu diriwayatkannya, semua kitab diriwayatkannya. Nah itu. Paham? Paham tidak? Ini namanya kitabnya apa semuanya tak tertentu kepada orang yang tertentu. Yang terakhir, ghairu muayyan li ghairi muayyan. Kitabnya tidak tertentu kepada siapa? Kepada orang yang tidak tertentu. Contoh, saya ijazahkan kepada kamu semuanya, semua ijazahkan saya daripada syekh saya, ajaztukum kama ajazani suyukhi ijazatan ammatan mutlaqan tammah. Jadi apa itu yang diijazahkannya? Kamu sih pelajari lagi. Pelajari lagi apa saya punya ijazah. Jadi kan kita ini nggak tahu kan apa yang saya ijazahkan semuanya. Tapi macam mana mau nyambung sanadnya supaya tahu ampolan. Makanya perlu kitab. Apa itu Mu'jam Syuyukh, biar kamu tahu guru-guru saya siapa. Makanya saya buat satu khusus untuk murid-murid saya yang telah mengambil ijazah ammah. Saya buat kitab Ghayatul Rusukh fi Mu'jam Syuyukh. Terdapat di situ 165 biografi syuyukh saya dan syekh mereka. Ini penting bagi seorang yang ahli ijazah, seorang ahli hadis, mesti punya Mu'jam Syuyukh. Ya, kalau kamu nanti berhasil mengumpulkan 40 ulama saja sebagai gurumu yang telah memberikan ijazah bagi kamu, tolong buat Mu'jam kamu, itu pesan saya. Sudah berapa syuyukh anta? Tak Mahathir saya, dah berapa lagi? Saya Nurin ngaji? Tak, ngajilah. Saya Fahmi Zamzam ngaji? Tak mengaji, ngajilah. Kalau kau kumpulkan 40, kau buatkan Mu'jam Syuyukhmu, kau bacakan. Aku telah baca kitab ni sama dia, kitab ni. Bagus dapat Mu'jam Syuyukh. Tak perlu bahasa Arab, tak apa. Bahasa Melayu pun jadi. Saya gunakan dengan bahasa Arab kerana sudah jarang sekarang orang dengan bahasa Arab. Makanya saya coba, walaupun susah tak laku. Kitab Arab paling susah tak laku. Kamu mana baca? Itu dia. Yang penting dibuat. Alhamdulillah ta'ala, ada lebih 25 kitab yang telah saya buat. Cuma 5 kitab yang telah saya cetak. Alhamdulillah. Itulah yang paling terakhir saya inginkan. Ada 2 perkara yang perlu ditashih, disahihkan. Pertama, sahih kamu mengambil ilmu dengan sanadnya. Sekarang Alhamdulillah kamu akan mengambil ilmu dengan sanadnya. Pada akhir nanti kita akan kasihkan sanad ijazah, kata matan muraqab. Sahih kamu mengambilnya. Yang kedua, sahih pemahamanmu daripada apa yang disampaikan oleh gurumu. Sekarang kalau kau ngambil sanadnya yang sahih, tapi pemikiran pemahaman enggak sahih, sama aja. Kamu melainkan daripada siapa? Daripada saya. Pemahaman kamu paham Wahabi. Enggak nyama kita. Lain nanti basnya. Saya ke kanan, kamu ke kiri. Saya ke kiri, kamu ke kanan. Beda-beda kita naik bas. Karena pemahaman kamu sudah beda dengan saya. Maka seorang murid mesti memahami, mesti menyamakan pemahamannya dengan gurunya. Ingat, seorang murid mesti menyamakan pemahamannya dengan gurunya. Barulah sahih penurunan ilmu itu kepadanya. Tapi juga dengan syarat mencari guru itu betul-betul. Tiba-tiba kau cari pula gurumu itu Syiah dapat, kau samakan paham dengan paham dia. Besok kau itu kan maki sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Waliyahzubillah. Dah. Inilah 4 ijazah. Yang paling tingginya al-muayyan lil muayyan. Masuk kita sedikit kepada masalah bab qiyas, karena akan datang nanti malam insyaallah taala biiznillah kita akan masukkan kepada apa yang kita dapati. Al-qiyas dalam bahasa kitanya mudahnya dengan menggunakan apa? Analogi. Tahu analogi? Wa ammal qiyas, dan adapun qiyas. Pernah belajar qiyas?
Kiasan katanya. Apa itu kiasan? Hah? Tunjuk tangan siapa yang pernah belajar kias. Lain kias balaghah ni. Ada yang belajar ni? Ada ya. Okey. Wa ammal qiyas, dan adapun qiyas bahwa raddul far'i ilal asli, mengembalikan yang cabang itu kepada yang asalnya, kepada sumbernya, asal daripada sesuatu. Bi'illatin, dengan illat. Hukum, setiap hukum ada illat. Setiap hukum ada illat. Apa arti illat? Penyebab. Allah haramkan minum khamar, whisky, brandy, apalagi sabu-sabu, apalagi tak tahu. Sabu-sabu, sabu tahu? Sabu-sabu. Apa itu bahasa Malaysia? Saya ingat kan sabu-sabu. Sabu. Dia warnanya seperti gandum, warna putih. Sabu sama je lah. Aduh, cuman perbedaan qiraat saja. Sabu masih sabu. Detail lah saya sebutnya. Itu haram. Kata haramnya apa pasal? Kenapa haram? Tahu kenapa haram? Apa? Angkatkan suara lo volumenya. Kiaskan dengan khamar. Yang kita akan kiaskan dengan khamar dulu. Diharamkan karena illatnya memabukkan. Begitu ya. Illatnya apa? Memabukkan. Apa hukumnya? Apa penyebabnya zina haram? Apa penyebabnya zina haram? Suatu ketika ada seorang Kelantan main-main di tepi sungai Nil. Datang orang Mesir kata, "Ya walad, anta aiz al-mar'atun jamilah." Kamu ingin seorang perempuan cantik? Ini anak enggak paham dia apa. Apa kata? Itu apa? Mar'atun jamilah, perempuan cantik. Katanya lagi, tak paham dia. Anta turid lahmul rakhis. Lahmul rakhis, kamu mau daging murah? Apa itu daging murah? Ada abam katanya. Kata Pak, daging murah tak tahu juga. Al-mar'ah tujami'uha. Perempuan kau jima dia. Kepada orang Mesir tu. Kata orang Kelantan apa katanya? Zina yani? Maksudnya zina itu? Naam, aywa, kata orang Mesir. La haram katanya. La haram katanya. Jadi zina yani, tidak paham akhirnya zina yani. Dengan betul-betul kata zina yani. Jadi zina itu diharamkan. Dia tidak mau, kenapa? Karena diharamkan. Nah, apa penyebabnya zina itu diharamkan? Ayo tunjuk tangan. Apa penyebabnya zina diharamkan? Karena setiap hukum ada illat, ada sebab. Penyebabnya apa? Ayo, apa? Tak sah. Tak sah nasab. Ada yang lain? Kawan tadi kata tak sah nasab. Apa? Zina diharamkan karena menghancurkan nasab. Lahir anak, nak bina apa ni? Bina apa ya? Nak bina apa lagi ni buat? Kalau lahir anak daripada hasil seorang perempuan malam-malam keluar malam, tiba-tiba masuk angin, dikerok tak keluar juga. Keluar setelah 9 bulan baru keluar dia. Anaknya itu dibinkan ke mana? Inilah namanya merusakkan nasab, maka diharamkan. Manusia bernasab.
Jadi di sini raddul far'i ilal asli, diambillah furu' itu diletakkan kepada asalnya, disamakan dia. Bi'illatin tajma'uha, dengan penyebab-penyebab yang dapat mengumpulkan dia keduanya. Fil hukmi, pada hukum, sehingga sama ilatnya, menyamakan hukumnya. Kesamaan ilatnya menyamakan hukumnya. Sebab kita tengok dulu, ketika disamakan orang Indonesia dengan Malaysia, muka sama saja, kulit sama saja, mata sama saja, rambut sama saja, maka jadi hukum satu. Apa itu? Apa hukumnya? Bangsa-bangsa Melayu. Nah, kenapa boleh kita katakan begitu? Karena muka sama, hidung sama, kulit sama, tidak ada beda. Ini muka cipit, hidung mancung, kata orang sayu-sayu, kulitnya putih, bahasanya hanya. Tahu hanya? Ayo, hanya, ayo. Tengok, disamakan, oh ini bangsanya Cina, Chinese. Jadi kita samakan, ambil furu' dengan apa? Dengan asal, disamakan dia, bentuk-bentuknya bagaimana dia asalnya, kemudian bila sama, disamakan hukumnya. Contoh seperti al-khamar, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar, itu asal. Maksud asal, hukum asal adalah hukum yang telah Allah sebutkan dalam Quran atau hadis. Apa yang dikatakan asal? Hukum sesuatu yang Allah sebutkan dalam Quran dan hadis. Contohnya, Allah mengatakan dalam Quran, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam. Jadi Allah mengatakan innamal khamru, sebutkannya khamar. Khamar adalah asal daripada sesuatu. Paham? Ketika Allah mengharamkan khamar, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam min rijsun min amal syaitan, kata Allah. Rijsun min amal syaitan itu maknanya adalah apa? Haram. Nah, ketika kita tahu hukum asal itu haram, maka kita ambil benda-benda yang lain, samakan dengan hukum asal. Samakan dengan hukum asal. Lihat keadaannya. Hukum asal haram. Lihat khamar. Apa yang pada situ diharamkan? Kenapa? Karena memabukkan. Itulah ilatnya, itulah sebabnya. Maka tengok perkara ke perkara yang memabukkan, maka yang memabukkan ini semuanya dianggap khamar, dikiaskan ke khamar, maka hukumnya haram. Ayo kita sebut. Pertama, sabu-sabu katanya. Ketik saya sebutkannya, sabu-sabu. Apa hukum sabu-sabu? Apa pasal haram? Tengok, sabu dapat menghilangkan akal, yakni memabukkan. Khamar juga demikian. Kalau sudah satu ilat saja ada, tak perlu tambah-tambah lagi yang lain. Setiap hukum jangan cari ilat banyak-banyak, satu ilat saja. Memabukkan, mabukkan, dah masukkan dia kepada bagian lingkaran khamar, maka hukumnya haram. Apalagi nikotin, tahu nikotin? Oh, nikotin tahu. Pernah rasakan? Belum ya? Tapi pernah nampak tak? Pernah nampak? Saya rasa sesuci muka-muka kamu ni tak mungkin pernah nampak lah. Karena nikotin itu biasanya akan dihisap tempat-tempat yang jahat. Jadi kalau kamu tahu dan pernah nampak, saya ada pertanyaan. Di mana kau nampak? Kalau katanya di televisi, itu belum nampak, masih nonton. Masih apa namanya? Nonton. Seperti saya lah, nonton. Nikotin memabukkan. Apa maksud memabukkan itu? Hilang akal, nikmat rasa. Begitu. Maka dia khamar haram. Apalagi ekstasi. Pernah dengar? Ekstasi memabukkan. Dia tahan buat begini tiap hari. Bukan la ilaha illallah. Memabukkan, masuk kepada haram.
Apa lagi? Hah? Apa lagi? Hah? Aqua? Coca-Cola? Campur Panadol. Pernah rasa tak? Macam tu. Ada pernah kawan rasa buat gitu? Kalau macam di Indonesia saya dengar-dengar katanya bodrek campur macam Coca-Cola juga lah. Tapi di Indonesia paling banyak mampus gara-gara minum oplosan. Tahu oplosan? Orang gila yang buat tu. Dari khamar tadi tu macam-macam masuk mereka. Masukkan juga situ minyak, bensin sikit. Lalu kalau kita apa-apa. Sedap, memang sedap. Sampai sini sedap. Sini mampus terbakar. Ini namanya orang gila. Kadang-kadang mati 20 orang minum arak oplosan. Campur-campur apa-apa. Macam tadi oplosan apa itu? Campur-campur. Pegang. Innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amal itu ditutup dengan pengakhirannya. Pengakhirannya apa? Oplosan. Sampai ada lagunya itu oplosan. Tep aja lah tiup oplosan. Tapi bahasa Jawa. Karena kebanyakan yang mati di Pulau Jawa. Itu dia. Haram kena otak. Yang lain lagi. Seperti kewajiban membayar zakat. Apa yang pertama kali diwajibkan zakat? Gandum kan? Gandum kita bayarkan zakat. Tapi kita di kampung kita di Malaysia tak ada gandum. Apa nak buat? Dikiaskan. Apa pengkiasannya? Gandum dengan beras. Tengok ilatnya beras dengan gandum. Gandum mengenyangkan, beras mengenyangkan. Gandum makanan pokok, beras makanan pokok. Gandum dapat lama tahan, juga demikian beras. Jadi sama-sama punya ilat dia. Faham? Maka ketika mengeluarkan zakat, kita keluarkan dengan beras. Karena itulah makanan pokok kita. Kita tak makan uang. Tak makan uang. Jadi kalau kamu mengeluarkan zakat dengan duit, silahkan. Tapi keluar lagi juga dengan beras. Karena saya lebih menguatkan apa yang dijadikan ahli hadis. Ahli hadis mengatakan tidak boleh selain barang. Rasulullah menyuruh mengeluarkan gandum. Tentu ada hikmahnya Rasulullah suruh keluarkan gandum. Rasulullah suruh keluarkan apa? Gandum itu berarti ada hikmahnya. Bukan karena zaman dahulu tak ada duit banyak. Orang lebih. Ini seorang perempuan menyusui seorang anak. Ya. Berarti anak susuan ini punya anak. Anak susuan punya anak kah? Atau yang anak susuan ini punya yang menyusui ini punya mak? Yang menyusui ini punya mak, anak susuan ini tetap atau andung dia. Andung dia. Atau andung nenek. Atau yang susuan ini tadi turun anaknya, tetap bukan nenek dia. Kalau kita susu aja ni menyusu. Kalau ceritanya cerita kias yang lain. Nanti saya ingin bertanya sama antum, tolong sebutkan dulu misal-misalan kias yang saya ingin tahu. Kamu tahu mana furu' mana asal. Mana furu' mana asal. Tolong kamu sebutkannya satu-satu. Karena saya ingin tahu kamu paham atau tidak. Jadi ketika kita mulai, kita akan tanya, ada yang tahu, tolong sebutkan misal-misal kias. Dalam Quran Allah haramkan ini, maka kita kiaskan ini. Dalam Quran Allah haramkan ini, kiaskan ini. Yang disebutkan dalam Quran itu asal, yang kita ambil semua sama dengan ilatnya itu adalah apa yang dikiaskan. Jadi supaya kita tahu macam mana, kamu paham tidak? Ya, boleh? Boleh? Kalau tidak terjawab, tidak suruh berdiri.
Ah. Tidak. Dia bukan kias illah, dia kias dalalah tentang kias yang tadi itu. Tak melihat daripada kuantiti berapa banyak jumlah yang memabukkan. Yang penting benda itu memabukkan, sudah dianggap dia sama dengan benda tersebut. Kullu muskirin khamarun. Setiap muskir yang memabukkan itu khamar, walaupun sedikit. Jadi ini biasanya kalau orang minumnya ini akan mabuk. Nah, kita minum sedikit aja sudah termasuk yang memabukkan, ya, maka tidak boleh. Dan asal usul daripada semua yang memabukkan itu adalah daripada apa? Daripada hal-hal yang halal. Contohnya perasan anggur. Perasan anggurnya sebenarnya kan halal. Tapi bila dari peras, mulai panas, maka dia menjadi apa? Memabukkan. Ketika belum memabukkan, tidak mengharamkan, tapi sudah memabukkan, sudah berubah, ya, itu memabukkan. Makanya ketika dia berubah kembali cuka, tanpa dengan adanya obat dan sebagainya, tanpa adanya kita nak buat apa itu cuka, jadi halal kembali. Karena memang asalnya dia halal. Tua, tahu tua? Tua sama orang Selangor, bukan tua sama orang Kelantan. Karena tua sama orang Kelantan halalun taibun. Ini tengok sama siapa kamu cakap. Orang Selangor kata tua itu haram sama Selangor. Tua, saudara-saudara, mau tahu tak? Tua itu halal kata orang Kelantan. Jangan begitu, tua haram katanya. Tengok dulu. Ini orang Kelantan tuanya apa? Air nira. Orang Selangor tua itu tua, nira. Paham tak? Itulah bahasa. Nira ini halal. Tapi kalau jadi tua, apa namanya? Namanya kamput, kambing putih. Itu mereknya jenama. Cuman jenama orang Batak punya. Orang Batak buatkan nira jadi tua, maka dibuatnya kamput, kambing putih. Beritahu kamu kalau pergi ke Medan ada namanya B2. Oh, jangan kamu kata ini B hebat ini katanya. B2 babi. B1 bir. Mantap tak? Wallah.